Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vista Septiana, NPM 19170510666 dari kelas A jurusan Ilmu Komputer. Baik, pada mata kuliah pengantar organisasi komputer ini saya akan menampilkan materi tentang sistem bus. Pengertian sistem bus. Sistem bus dalam arsitektur komputer merujuk pada bus yang digunakan oleh sistem komputer untuk menghubungkan semua komponennya dalam menjalankan tugasnya. Sebuah bus adalah sebutan untuk jalur di mana data dapat mengalir dalam komputer. Jalur-jalur ini digunakan untuk komunikasi dan dapat dibuat antara dua elemen atau lebih. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi oleh CPU melalui perantara sistem bus. Bus adalah satu lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih perangkat. Nah, ciri utamanya bahwa bus merupakan suatu medium transmisi bersama. Berbagai perangkat yang terhubung ke bus dan suatu sinyal yang dipancarkan oleh tiap perangkat dapat diterima oleh semua perangkat lain yang terhubung ke bus. Jika dua perangkat melakukan transmisi sepanjang periode waktu yang sama, sinyalnya akan tumpang tindih dan menjadi rusak. Dengan demikian, hanya satu perangkat yang akan berhasil melakukan transmisi pada saat tertentu. Lalu ada jenis-jenis sistem bus. Yang pertama, dedicated, merupakan metode di mana setiap bus atau saluran secara permanen diberi fungsi atau subset fisik komponen komputer. Penggunaan alamat dedicate ini terpisah dan saluran data yang merupakan suatu hal yang umum bagi bus. Lalu yang kedua, time multiplexed, merupakan metode penggunaan bus yang sama untuk berbagai keperluan, sehingga akan menghemat ruang dan biaya. Nah, kerugian dari time multiplexed ini sendiri, yaitu diperlukannya rangkaian yang lebih kompleks dalam setiap modul. Terdapat juga penurunan kinerja yang cukup besar, karena event-event tertentu yang menggunakan saluran secara bersama-sama tidak dapat berfungsi secara paralel. Nah, dedikasi fisik berkaitan dengan penggunaan multiple bus, yang masing-masing bus itu terhubung dengan hanya sebuah subset modul. Lalu di sini ada struktur sistem bus. Yang pertama, data bus atau saluran data. Saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Umumnya, bus data terdiri dari 8, 16, atau 32 saluran. Cuma saluran diaktifkan dengan lebar bus data. Lalu kedua ada address bus, saluran alamat. Jadi saluran alamat ini digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya, bila CPU akan membawa sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Lebar bus alamat akan menentukan kapasitas memori maksimum sistem. Lalu ketiga, ada kontrol bus atau saluran kontrol. Jadi saluran kontrol ini digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data. Karena data dan saluran alamat dipakai bersama oleh seluruh komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunaannya. Sinyal-sinyal kontrol melakukan transmisi baik secara perintah maupun informasi perwaktuan di antara modul-modul sistem. Sinyal-sinyal pewaktuan ini menunjukkan validitas data dan informasi alamat. Sinyal-sinyal perintah menspesifikasikan operasi-operasi yang akan dibentuk. Lalu ada contoh-contoh sistem bus. Yang pertama tuh ada bus PCI. Jadi bus ini didesain untuk menangani beberapa perangkat keras. PCI juga adalah suatu bandwidth yang tinggi yang populer. Prosesor independent bus ini dapat berfungsi sebagai bus mezzanine atau bus peripheral. Standar bus ini dikembangkan oleh konsorsium PCI Special Interest Group yang dibentuk oleh Intel Corporation dan beberapa perusahaan lainnya pada 1992. Lalu ada bus ISA. Bus ISA atau Industri Standar Arsitektur adalah sebuah arsitektur bus dengan bus data selebar 8 bit yang diperkenalkan dalam
IBM PC 5150 pada tanggal 12 Agustus 1981. Bus ISA ini diperbarui dengan menambahkan bus data selebar menjadi 16 bit, sehingga jenis bus ini yang beredar pun terbagi menjadi dua, yakni ISA 16 bit dan ISA 8 bit. Lalu ada bus EISA atau Extended or Extended Industry Standard Architecture, adalah sebuah input atau output yang diperkenalkan pada September 1988 sebagai respons dari peluncuran bus MCA oleh IBM, mengingat IBM hendak memonopoli bus MCA dengan mengharuskan pihak lain membayar royalti untuk mendapatkan lisensi MCA. Lalu ada bus CSI, yaitu Small Computer System Interface. Jadi merupakan set standar untuk menghubungkan secara fisik dan mentransfer data antara komputer dan periferal. Lalu ada bus MCA atau Micro Channel Architecture, adalah sebuah bus input-output berbandwidth 32 bit yang digunakan dalam beberapa komputer mikro. Nah, untuk bus ini nih untuk menghadapi masalah bottleneck yang terjadi akibat kecepatan prosesor yang semakin tinggi tapi tidak diimbangi dengan kecepatan bus input-output. Nah, itulah tadi materi tentang sistem bus. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.